Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam acara yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kita memberikan hati kita mencari wajah Tuhan, kita mau bergaul dengan Tuhan, kita mau intim, kita mau mendengarkan firman-Nya, dan biar pada kita waktu malam hari, kita supaya dapat merenungkan firman, dan kita bisa tidur nyenyak, rasa khawatir, ketakutan, kecemasan, diganti dengan penuh harapan, visi, dan sukacita, damai sejahtera, supaya pada malam dan kita tidur nyenyak dengan mimpi yang indah. Pagi kita bangun dengan kesegaran, hikmat kekuatan Allah turun kepada kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati setiap kami melalui firman-Mu, supaya setiap kami memperbaiki masa depan kami dengan cara Tuhan, supaya kami belajar untuk etika ditingkatkan dan sopan santun. Kiranya Tuhan, kami tahu dengan etika sopan santun itu menunjukkan intelektual seseorang, yaitu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, warga negara surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap kami yang dalam pergumulan, yang punya masalah persoalan tantangan, baik dalam studi, dalam judul, dalam karir, Tuhan, bahkan keuangan, kesehatan, juga dalam keluarga. Kiranya Tuhan, Engkau tolong semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tidak dapat disangka lagi bahwa orang-orang sudah tahu kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa, sehingga banyak orang iri. Masa Allah kamu sebut Bapa? Agak keterlaluan kamu orang Kristen, menghina, menghujat Allah. Sama seperti itu, saudara. Karena mereka tidak tahu bahwa melalui Yesus Kristus lah, saudara, dosa kita diampuni dan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sehingga dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya itu, siapa yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah anak-anak Allah. Sehingga hari ini kita percaya Yesus dan kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak mungkin mengajar kepada kita etika yang tidak benar, sopan santun yang tidak benar, saudara. Justru kita harus punya etika dan sopan santun. Kalau kita tahu ada orang sekolah luar negeri, pasti kita tahu, oh ini orang luar negeri. Kenapa? Ada sopan santun, ada etika yang bagus. Tetapi kalau saudara kita melihat ada seseorang yang datang ke rumah kita dan punya etika, sopan santun yang bagus, kita pasti tahu orang ini punya intelektual, pendidikan tinggi, atau keluarga yang terhormat. Oleh sebab itu, saudara, kita harus juga menunjukkan kepada dunia etika sopan santun kita tidak berkelebihan, tetapi yang pasti menunjukkan sesuatu yang bagus sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan surga. Jangan sampai kita, saudara, itu hanya cuma ibadah, namun temperamen yang tidak sopan, tidak beretika. Nah, itu orang tidak akan respect kepada kita. Apapun yang terjadi, tetaplah bertahan dalam etika dan kesopanan. Karena itulah untuk membangun, memperbaiki masa depan kita. Bagaimana seseorang bisa memperbaiki masa depan? Dimulai memperbaiki diri sendiri. Selain dia dari malas menjadi rajin, dia harus punya sopan santun. Ketika ketemu pemimpinnya, ketika ketemu orang atau kenalannya atau kliennya, dia bisa dengan berpakaian, berkata yang sopan, mengucapkan selamat atau sorry, terima kasih, dan sebagainya. Orang yang hormat, dan sebagainya. Ada etika, menanti orang itu lebih dulu, bukan orang menanti kita. Punya etika, saudara, yaitu kita kalau masuk ke rumah atau kantor, kita mesti lihat apakah kita ini dengan pakaian yang pantas, dandan yang pantas. Apakah kita ini masuk ke rumah orang, apakah kita ini sudah lepas sepatu, sandal, apakah kita mau sembarangan saja. Kalau kita di toilet, apakah kita sudah menempatkan diri dengan bagus, apakah kita kencing mau disiram, atau bagaimana, saudara. Nah, ada juga kalau kita melihat banyak sekali laki-laki kalau ketika kencing di toilet, itu pada toilet rumah atau toilet juga keluarga. Nah, tempat dudukannya itu tidak dibuka, sehingga dia kencing aja. Akhirnya saudara kita melihat itu mulai berlepotan di kiri kanan. Kasihan nanti perempuan yang duduk, itu mamanya, belum nanti temennya atau pacarnya
atau pendetanya, saudara dikasih Tuhan. Dari situ orang sudah melihat, sama kencing, kok seperti ini. Oh, orang itu, walaupun orang itu bagus, baik saudara, orang tidak respect. Tetapi kalau kita bisa menjaga kebersihan, etika, saya yakin orang itu akan respect kepada kita. Mari kita lihat dulu firman Tuhan, Kolose pasal 2 ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita apa? Tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus Yesus. Ada dua hal, tertib hidup dan keteguhan iman dalam Yesus. Orang yang punya iman yang teguh di dalam Yesus, hidupnya pasti tertib. Kalau orang tertib, khawatir, kecemasan, ketakutan itu hilang karena dia tertib. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, suruh menegur yang tidak tertib, saudara. Dan kita harus menghibur mereka yang tawar hati. 2 Tesalonika 3 ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Ini orang tidak tertib, tidak punya etika, nggak kerja, sibuk yang enggak, saudara. Kita lihat tentang kesopanan. Marilah kita hidup dengan sopan. Roma 13 ayat 13, gampang diingat. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kita harus sopan. Jangan saudara kita hidup dalam yang bertentangan, tidak sopan. Orang nggak sopan apa? Hidup hura-hura, pesta pora, iri hati itu juga nggak sopan di muka orang. Dia menghina, dia mengingin barang orang lain, terus suka berselisih, nggak ada gunanya. Itu orang nggak sopan. Tiba-tiba saudara ngamuk sama orang, tiba-tiba ya mukanya muram. Nah, itu nggak sopan. Sopanlah, walaupun kepada orang yang menyakiti kita, kita tetap minimal saudara diam. Ya kalau nggak bisa tersenyum ya jangan pasang muka, kecut lah. 1 Korintus 14 ayat 10. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kita boleh bernubuat, kita boleh mengusir setan, kita boleh saudara berbahasa roh, tetapi dikatakan semuanya itu harus berlaku dengan sopan dan teratur. Artinya di sini kita tidak boleh mudah-mudah karunia itu dikobarkan di tempat-tempat yang umum. Tetapi kita harus bisa menguasai diri, harus ada kesopanan dan harus ada keteraturan. Tepat enggak? Banyak orang yang punya karunia itu saudara tidak sopan hidupnya. Dia merasa karunianya lebih daripada semuanya. Padahal karunia itu diberikan juga saudara harus kita menguasainya. Ya kita harus menguasai diri kita. Jangan sampai karunia itu menguasai kita sehingga kita menjadi liar. Karena kita ada firman Allah. Kalau karunia itu diberikan untuk memperlengkapi pelayanan kita. Tetapi kalau karunia itu sudah menjadi pelayanan dan kita tidak diperlengkapi untuk melayani, akhirnya karunia berjalan tidak ada gunanya. Justru hidup kita itulah yang lebih penting saudara, untuk di dalam hal bersentuhan dengan masyarakat atau dalam melayani. Mungkin orang menyembuhkan, mengusir setan, atau punya karunia berbahasa roh, nubuatan itu bagus. Tapi kalau hidupnya tidak sopan, tetapi kalau hidupnya sopan, teratur, saya yakin itu lebih menjadi berkat banyak bagi orang lain. Sebab itu kita harus bisa menguasai diri dengan baik. Saudara, kalau kita ingin membangun masa depan kita atau memperbaiki masa depan, mari perbaiki etika, sopan santun kita. Kalau ketemu dengan orang besar, orang apa, terus saudara dikasih barang atau saudara jalan nggak permisi, nggak terima kasih, orang nggak mau bergaul lagi dengan kita, kesempatan hilang. Akhirnya kita kumpul dengan orang-orang yang tidak sederajat,
sebagaimana anak Allah dan warga negara surga, sebagaimana orang yang punya masa depan dan yang diberkati Tuhan. Perbaiki masa depanmu melalui memperbaiki diri kita, yaitu etika dan kesopanan. Kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati kami semuanya. Yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang mengalami sakit penyakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Yakin dalam nama Yesus, supaya kita menjadi berkat ketika kita sembuh, supaya kita tidak membuat masalah ketika kita sembuh, supaya Tuhan menyembuhkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah sembuh, jadilah pulih dan diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. God bless.